Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menyimak kembali dalam episode berikut ini dalam rangka ikut bersama mengawal ideologi dan konstitusi negara yang kita cintai ini. Saudara pemirsa, polemik di negara ini selalu mengemuka. Polemik oposisi di negara ini selalu mengemuka karena disebabkan oleh arah dan tujuan oposisi itu tidak jelas dan masih ragu-ragu, sebab bentuk konkret aturan mainnya belum ketemu, sehingga muncul pertanyaan oposisi yang bagaimana. Semestinya kalau kita merujuk ke ideologi dan konstitusi kita, tidak mungkin muncul polemik ini. Munculnya polemik ini karena elit politikus dan elit negara belum mau sepakat untuk bersama mewujudkan atau menempatkan oposisi pemerintahan ini pada tempat yang sesungguhnya, yaitu oposisi demokrasi Pancasila. Saudara pemirsa, sebagai oposisi yang berkedaulatan dan berdasarkan Pancasila, jangan merujuk demokrasi liberal atau demokrasi asing yang menjadi rujukan para elit, para pakar politik, yang sedikit-sedikit merujuk langkah-langkah politikus Amerika yang menggunakan demokrasi yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Maka akan selalu muncul penyimpangan-penyimpangan demokrasi di negeri ini. Contohnya, satu, merujuk ke demokrasi liberal dengan menjadikan demokrasi liberal akan diterapkan atau dipraktekkan di negeri ini. Yang kedua, berbeda, merujuk ke demokrasi Pancasila yang jauh lebih santun dan keindonesiaan yang harus diterapkan di Indonesia. Maka tidak akan ketemu. Terus, sebab yang pertama ingin bebas secara liberal, yang kedua ingin bebas santun sebagai negara Pancasila. Saudara pemirsa, untuk konkret oposisi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Sebuah negara harus ada oposisinya sebagai alat kontrol perjalanan demokrasi negara, khususnya di negara Indonesia yang kita cintai. Perlu kita kondisikan atau kita ciptakan oposisi demokrasi Pancasila, yaitu satu, harus ada partai yang bertugas khusus mengontrol perjalanan demokrasi Pancasila atau perjalanan pemerintah, dengan perjalanan pemerintahan dengan cara yang tidak boleh merusak atau mengobrak-abrik program-program pemerintahan, baik secara jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, mendukung program pemerintahan dengan cara mengontrol dan mengawasi perjalanan program tersebut. Kemudian bila mana ada kekurangan atau ketimpangan di perjalanan program tersebut,
maka harus berani menegur dan membuat konsep-konsep yang selalu konsep-konsep atau solusi usulan untuk memperbaiki program tersebut bila menyimpang. Jadi fungsi oposisi sebagai korektor dan meluruskan bila menyimpang, bukan bertugas mencari-cari kesalahan pemerintahan untuk menurunkan kredibilitas pemerintah. Kalau tidak ada oposisi yang Pancasilais, maka kapan negeri ini akan maju? Karena selalu cenderung melawan pemerintahan kalau oposisi liberal. Pemirsa, untuk membentuk negeri ini dengan oposisi demokrasi Pancasila, maka demokrasi harus dibatasi dengan undang-undang, dengan diperjelas tugas-tugas partai oposisi secara aturan main atau secara undang-undang, dan kemudian digodok lagi di DPR dan diputuskan bersama pemerintah. Dengan demikian negeri ini akan tentram terus dan akan maju. Semoga negeri ini, negeri yang kita cintai ini akan selalu searah dalam mengembangkan Indonesia maju. Saya, Makmur Dipawongso, berharap negeri ini cepat maju. NKRI Pancasila harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.